Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fatmala Indriani dengan NIM 1911-2023-12 dari Prodi Akuntansi kelas AE. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ekuitas. Yang pertama yaitu pengertian ekuitas. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas mungkin disubklasifikasikan dalam neraca. Misalnya, entitas yang berbentuk perseroan terbatas, subklasifikasi dapat meliputi dana yang dikontribusikan oleh pemegang saham, saldo laba dan keuntungan atau kerugian yang diakui secara langsung dalam ekuitas. Rumus akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Investasi ekuitas umumnya berhubungan dengan pembelian dan menyimpan saham stok pada suatu pasar modal oleh individu dan dana dalam mengantisipasi pendapatan dari dividen dan keuntungan modal sebagaimana nilai saham meningkat. Karena artikulasi harus dipertahankan, ekuitas tidak didefinisi secara semantik tetapi secara sintaktik. Ekuitas didefinisikan sebagai hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas didefinisikan sebagai hak residual untuk menunjukkan bahwa ekuitas bukan kewajiban. Menurut Godfrey Hodgson dan Holmes, membedakan ekuitas dan kewajiban atas dasar 3 kriteria, yaitu hak-hak masing-masing pihak atas penyelesaian klaim, hak penggunaan aset dalam operasi, serta substansi ekonomik perjanjian. Atas dasar konsep kesatuan usaha, kreditur dan pemegang saham sama-sama mempunyai klaim atau hak untuk dilunasi atas dana yang ditanamkan di perusahaan. Terdapat 2 karakteristik yang melekat pada hak kreditor, yaitu A. Penyelesaian klaim mereka pada tanggal tertentu melalui transfer aset, dan yang B. Prioritas di atas pemilik dalam penyelesaian klaim mereka dalam hal likuidasi. Terdapat beberapa ruang lingkup ekuitas, yaitu A. Entitas perorangan, B. Persekutuan perdata, C. Firma, D. CV, E. Perseroan terbatas, F. Koperasi. Tujuan ekuitas adalah: yang pertama, menyediakan informasi kepada yang berkepentingan tentang efisiensi dan kepengurusan manajemen. Yang kedua, menyediakan informasi tentang riwayat serta prospek investasi pemilik dan pemegang ekuitas lainnya. Yang ketiga, serta merupakan tanggung jawab yuridis pemilik. Untuk memenuhi tujuan tersebut, informasi yang harus disampaikan berkaitan tentang ekuitas pemegang saham tersebut minimal adalah sumber ekuitas. Dan yang terakhir yaitu pembatasan pembagian dividen dan likuidasi, batas perlindungan dan urutan penyerapan rugi. Pembedaan modal setoran dan laba ditahan. Pembedaan antara 2 komponen ekuitas pemegang saham merupakan hal yang sangat penting. Dari segi administrasi keuangan, laba ditahan merupakan indikator daya melaba sehingga laba ditahan harus dipisahkan dengan modal setoran meskipun jumlah akhirnya ditotal untuk membentuk ekuitas pemegang saham. Pembedaan juga penting secara yuridis karena modal setoran merupakan dana dasar yang harus tetap dipertahankan untuk menunjukkan perlindungan pada pihak lain. Sedangkan laba ditahan adalah jumlah rupiah yang secara yuridis dapat digunakan untuk pembagian dividen. Modal yuridis sebagai pasangan laba ditahan. Modal setoran dibedakan menjadi modal yuridis dan modal setoran lain. Modal yuridis timbul karena adanya ketentuan hukum yang mengharuskan bahwa harus ada sejumlah rupiah yang harus dipertahankan dalam rangka perlindungan kepada pihak lain. Bentuk dari peraturan ini adalah adanya nilai nominal atau nilai minimum. Besarnya modal yuridis bergantung pada karakteristik saham. Perubahan modal setoran. Tujuan utama perekayasaan akuntansi modal setoran adalah untuk membedakan secara tegas antara perubahan akibat transaksi operasi. Berbagai sumber yang dapat mengubah modal setoran dengan berbagai masalah teoritisnya adalah pemesanan saham pada saat melakukan perusahaan didirikan atau melakukan penawaran publik perdana,
perusahaan telah menetapkan apa yang disebut modal dasar. Dengan autorisasi tersebut, perusahaan akan mencetak sertifikat saham. Bila saham telah terjual dan pembeli telah membayar penuh kesepakatannya, sertifikat saham akan diserahkan kepada pembeli. Berdasar konsep kesatuan usaha, jumlah rupiah yang diterima perusahaan akan menimbulkan atau diimbangi dengan modal setoran. Pengertian dari dividen saham. Dividen saham adalah distribusi dividen dalam bentuk saham yang sejenis dengan saham yang mula-mula diterbitkan. Permasalahan yang muncul akibat pembagian dividen saham adalah bila dikapitalisasi, berapakah jumlah rupiah yang dikapitalisasi menjadi modal setoran. Untuk mengatasinya, alternatif penyelesaiannya digunakan terdiri atas dasar nilai nominal dan atas dasar nilai pasar saham. Pengertian dari hak beli saham. Hak beli saham adalah hak yang diberikan bagi pemegang saham lama untuk membeli sejumlah saham. Harga pasar hak beli ini adalah sebesar selisih harga pasar saham dengan harga yang harus dibayar pemegang saham yang mempunyai hak beli saham. Bila dividen saham dapat dikapitalisasi, maka hak beli saham juga dapat dikapitalisasi. Karena hak beli saham dapat dianggap sebagai dividen saham dengan nilai sebesar harga pasar hak beli saham. Jumlah ini dikapitalisasi ke modal setoran lain. Pengertian dari opsi saham. Opsi merupakan instrumen yang dapat digolongkan sebagai sekuritas turunan saham berupa hak untuk membeli atau menjual sejumlah saham. Opsi diterbitkan atau ditulis oleh investor dan dijual kepada investor lain. Terdapat dua macam opsi, yaitu call dan put. Opsi call adalah opsi yang memberi hak kepada pemegang opsi untuk membeli saham dengan harga tertentu selama periode tertentu. Orang membeli bila mengharapkan harga saham naik, sedangkan opsi put adalah opsi yang memberi hak kepada pemegang opsi untuk menjual saham dengan harga tertentu selama periode tertentu. Orang membeli opsi bila mengharapkan harga saham menurun. Waran dalam PSAK nomor 41 IAI mendefinisi waran sebagai efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga dan jangka waktu tertentu. Pemegang waran dapat membeli sejumlah saham dengan mengembalikan waran tersebut dan membayar sejumlah kas tertentu. Karakteristik dari waran yaitu yang pertama, berbeda dengan hak beli saham atau opsi. Yang kedua, terdapat beberapa jenis lepas, lekat, dan bebas. Yang ketiga yaitu perlakuan akuntansi berbeda untuk tiap jenis. Dan yang terakhir yaitu isu akuntansi bila opsi diambil, apakah harga opsi dipisahkan dengan harga sekuritas terkait. Pengertian dari saham treasury. Saham treasury adalah penarikan kembali saham yang beredar untuk sementara dan kemudian diterbitkan kembali. Beberapa alasan perusahaan melakukan penarikan kembali antara lain, saham tersebut akan diterbitkan kembali kepada karyawan dalam program opsi saham, serta saham tersebut akan digunakan untuk membeli perusahaan lain dalam transaksi penggabungan usaha. Masalah teoritis yang melekat pada transaksi saham treasury adalah 1. Penentuan jumlah rupiah yang harus dianggap sebagai pengurangan modal setoran dan laba ditahan. 2. Pengungkapan pengaruhnya terhadap modal yuridis bila saham treasury dijual kembali. Mengenai hal tersebut, terdapat dua pendekatan atau konsep yang dapat diterapkan, yaitu konsep 1 transaksi dan konsep 2 transaksi. Perubahan laba ditahan. Kalau pemisahan antara transaksi modal dan transaksi operasi harus tetap dipertahankan, hanya terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi besarnya laba ditahan, yaitu laba atau rugi periodik. Transaksi lain yang dapat mempengaruhi laba ditahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.